mengikuti pelajaran dengan tertib juga. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu ya tentang tata tertib di sekolah? Nah, kita bersama-sama menyaksikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Seperti tadi kita datang ke sekolah tepat waktunya, itu namanya disiplin waktu. Kemudian ada lagi poinnya yang di bawah tadi, memakai seragam. Kalau kita ke sekolah, seragam kita berbeda dengan yang lainnya, bagus tidak? Tidak kan? Atribut sekolah itu dipakai, ya kan? Kalau tidak dipakai atribut sekolah, tidak akan menampakkan ciri-ciri anak sekolah, ya, kayak tali pinggang, sepatu bersih, baju bersih. Ada nggak kebersihan? Ada. Kebersihan itu sebagian dari iman. Memang harus kita itu hidup bersih, badan bersih, baju bersih, semuanya bersih. Nah, tadi juga ada di sini disebutkan peraturan di sekolah kita itu, yaitu membuang sampah sembarangan. Ada nggak kita lakukan? Ada. Setiap kelas kan ada jadwal piket kan Ibu suruh. Ada yang menyapu, itu namanya membersihkan kelas. Merupakan apa? Tata tertib dan peraturan di sekolah. Salah satunya setelah kita menyapu, sampahnya itu di mana kita letakkan? Di tempat sampah. Biar nanti oleh pesuruh dibuang ke tempat pembakaran sampah. Ya. Nah, kemudian di dalam peraturan di sekolah ini kita melihat begitu banyak bunga yang ada di sekolah kita. Apa kita membiarkannya saja? Tidak. Setiap hari kita punya giliran. Anak-anak Ibu sudah besar. Kan kalau disuruh Bu Guru, tanpa disuruh pun kita tahu kalau bunga kita layu, bagaimana sikap kita? Kalau bunga kita layu, kita melihatnya. Kita menyiramnya. Berarti kita ikut merawat tumbuhan. Begitu juga dengan hewan peliharaan kita di rumah. Bu, saya punya kucing. Bisa dirawat? Ya harus dirawat. Dengan kita memberi makan. Bu, saya punya kelinci. Bagaimana? Apa kita biarkan dia mati? Bagaimana juga cara merawatnya? Dengan memberi makan. Nah, jadi sekarang Ibu akan menampilkan tayangan puisi. Ada puisi di sini yang suka memelihara kucing, ada yang suka memelihara kelinci. Nah, jadi kita punya apa tuh namanya? Punya puisinya, ya. Nah, di mana puisinya itu awal kalimat menggunakan huruf sambung atau huruf kapital seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tahu kan huruf kapital? Tahu. Apa huruf kapital? Yang di bawah ya? Nah, kita melihat dulu ya bayangan tentang puisi biar kalian tahu nanti waktu mengerjakannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat Nah, ya. kita lihat puisinya ya. Kita lihat puisi. Pasti masih semangat belajar di rumah ya anak-anak hebat. Kita lihat puisinya. Ayo, bisa. Anak-anak hebat, kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Yuk perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut ini ya. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Sekarang coba perhatikan teks berikut ini ya anak hebat. Lihat semuanya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani.
Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, sekarang lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut ya anak hebat. Yuk kita lingkari bersama-sama huruf kapitalnya ya yang digunakan pada teks. Untuk menuliskan huruf tegak bersambung, kalian bisa melihat panduan penulisan huruf kapital dan huruf kecil pada gambar berikut ini ya anak hebat. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang rajin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, selain itu perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, atau nama hari. Nah, jadi di sini kita sudah melihat berbagai kayangan, berbagai cuplikan. Nah, untuk supaya kalian mendapat panduannya. Jadi bagaimana sih cara menulis huruf tegak bersambung itu? Bagaimana sih yang dinamakan huruf kapital itu? Nah, sekarang kalian sudah paham nggak semuanya itu? Paham? Mengerti? Mengerti. Kalau kalian sudah mengerti, kita akan mulai mengerjakan apa yang harus diberikan kepada kalian. Biar kalian bekerja. Berarti itu lembar kerja kalian. Itu kalian bersama kelompok ya mengerjakan terkait dengan huruf tegak bersambung dan huruf kapital yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan ya. Ya. C, ini kelompok D. Nah, coba dibaca dulu. Buatlah 4 kalimat yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan. Maksudnya begini. Merawat ayam misalnya. Menjaga tumbuhan. Pokoknya 4 kalimat itu. Ya. Yang